Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallaha haqqa tuqatih. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala dan ganjaran yang besar untuk setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan ini, dan kita berharap maghfirah, pengampunan yang maha luas darinya atas segala khilaf dan salah serta dosa yang boleh jadi tidak kita lakukan di dalam bulan ini. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di tengah situasi wabah Covid-19 ini, semua orang tanpa terkecuali, tidak pandang agamanya apa, etnisnya apa, warna kulitnya apa, semua orang fokus untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan, dan mencari cara agar bisa bertahan dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Mereka yang pakar ekonomi akan memikirkan bagaimana kelangsungan ekonomi masyarakat kita. Mereka yang pakar kesehatan akan berpikir bagaimana caranya agar virus ini bisa hilang sehingga kesehatan masyarakat bisa tetap terjaga. Semua pakar politik berpikir untuk menjaga stabilitas negara di tengah situasi wabah Covid-19 ini. Begitupun dengan pakar pendidikan akan berpikir keras bagaimana agar pendidikan bisa berjalan di tengah situasi Covid-19 ini. Mereka semua akan mencari cara, metode untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang tidak sederhana dalam situasi ini. Pun demikian, shaimin shaimat rahimakumullah, Al-Quran telah mendatangkan berbagai solusi di dalamnya, baik itu untuk kehidupan manusia di dunia maupun nanti untuk keselamatannya di akhirat. Di mana tadi ketika kita sibuk untuk mencari pertolongan, tentu tujuannya adalah agar tidak merugi atau minimal mengurangi jumlah kerugian di tengah situasi Covid-19 ini. Maka mari kita kembali, kita coba cek, lihat apa yang ada di dalam Al-Quran untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran darinya agar kita tetap bisa beruntung di tengah situasi Covid-19 ini. Shaimin shaimat rahimakumullah, cara untuk tetap kembali kepada Al-Quran dalam tiap menghadapi setiap masalah kehidupan ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal. Pernah satu kali datang seorang sahabat namanya Abu Dar radhiyallahu an, datang kepada Nabi membawa keresahan di dalam hati, entah apa yang sedang beliau pikirkan. Lalu beliau datang menghadap kepada Nabi dan menyampaikan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong berikan aku nasihat, berikan wasiat kepadaku. Qala, maka Nabi SAW menjawab, usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulluh. Aku wasiatkan kepadamu wahai sahabatku Abu Dar untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa merupakan induk daripada segala urusan dunia, urusan akhirat, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan perdagangan, urusan pendidikan, semuanya ada dalam Al-Quran.
Qultu, kemudian Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah zidni, wahai Rasul tolong tambahkan untukku. Alaika, Nabi menjawab, alaika bitilawatil Quran wa dzikrillah. Hendaknya kamu tetap senantiasa menjaga diri untuk membaca Al-Quran wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah. Fa innahu nurul laka fil ardi, karena sesungguhnya perbuatan itu, baca Quran dan zikir kepada Allah, akan menjadi cahaya petunjuk kepadamu, petunjuk bagimu di atas bumi ini. Wa dzukhrul laka fis sama, dan akan menjadi tabungan untukmu kelak di akhirat. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam hadis tadi Nabi SAW memberikan keterangan bahwa Quran akan menjadi solusi daripada kehidupan kita, dan di mana nur di sini, cahaya di sini seolah-olah akan menunjukkan jalan, menjadi penerang jalan yang gelap, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Shaimin shaimat rahimakumullah. Lalu apa kata Al-Quran? Bagaimana cara kita untuk tetap beruntung di dunia sampai dengan akhirat nanti, wabil khusus di tengah situasi wabah COVID-19? Maka Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus shalah, dan dia menegakkan, mendirikan salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan kemudian dia menginfakkan hartanya sirwan wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang ini mengharapkan perniagaan yang tiada akan merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka dan memberikan ziyadah, tambahan dari sisinya. Innahu ghafurun syukur, karena sesungguhnya dialah Allah Ghafur Syakur, zat yang maha pengampun lagi maha bersyukur. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dari dua ayat ini kita bisa menarik kesimpulan, ada 3 amal yang jika kita lakukan di tengah situasi wabah COVID-19 ini, insya Allah tidak akan membuat kita merugi, bahkan akan terus menambah keberuntungan kita meski di tengah situasi yang tidak menentu dalam masa-masa darurat wabah COVID-19 ini. Amal itu apa? Yang pertama, senantiasa baca Quran, tadarus Al-Quran. Terlebih lagi di tengah situasi bulan Ramadan ini, Allah melipat gandakan setiap kebaikan dalam huruf-huruf yang kita baca, di mana Nabi SAW terangkan bahwa setiap huruf akan mendapatkan 10 kebaikan bagi pembacanya di luar bulan Ramadan, apakah lagi di dalam bulan Ramadan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yatluna kitaballah tidak hanya sebatas tadarus saja, lebih daripada itu. Yatluna kitaballah adalah mulaziman bitilawatil Quran, senantiasa melazimkan diri akrab dengan Al-Quran dalam situasi apapun, susah dengan Quran, senang dengan Quran, sehat dengan Quran, sakit dengan Quran, lapang dengan Quran, sempit pun dengan Quran, sedang banyak harta, baca Quran, sedang sedikit pemasukan, baca Quran. Maka ini menjadi solusi, penenang jiwa dan penambah keberkahan dalam setiap yang kita miliki di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Yang kedua, jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan hendaknya kita menegakkan salat. Jangan sampai salat kita terhalang karena kesibukan kita untuk mencari dan memecahkan permasalahan hidup di tengah situasi COVID-19 ini. Dan jangan sampai kesempitan dunia menjadi dalil atau menjadi dalih kita untuk meninggalkan salat, wal iyadu billah. Sebab Nabi SAW dengan tegas mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, siapa yang menegakkan salat maka dia tegakkan agamanya, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah runtuhkan agamanya. Salatlah dalam situasi wabah COVID-19 ini dengan cara dan pedoman serta anjuran yang telah dikeluarkan oleh umara dan ulama kita. Yang terakhir,
Dan ini adalah satu amal yang sangat penting. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirwa wa alaniyah. Untuk tetap beruntung di masa wabah Covid-19 ini, jangan kita ragu-ragu untuk menginfakkan harta kita bagi kepada mereka yang membutuhkan. Jangan timbun harta, jangan timbun makanan untuk diri kita sendiri sebagai penjagaan, takut-takut nanti situasi tidak terkendali, akhirnya kita timbun makanan banyak-banyak. Sesungguhnya ini bukan solusi yang tepat. Justru dengan kita berbagi kepada sesama, meringankan beban saudara kita, sebagaimana tuntunan Al-Quran surah Fatir ayat 29-30 tadi, maka Allah akan memberikan pahala ganjaran yang sudah Allah tegaskan sendiri, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tiada akan merugi, fid din wad dunya wal akhirah, baik dalam agama, dunia maupun sampai akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kelapangan rezeki, agar kita bisa terus beribadah dan berbagi di tengah bulan Ramadan dalam kondisi merebaknya wabah Covid-19 ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.